ke Pak Ahli Bahasa, mohon izin. Tadi saya tertarik Pak dengan apa yang di Mulia itu, kalimat mainkan ya Mas, siap jenderal, minimal 1/4, dijawab lagi 10 jenderal. Apakah dari kalimat-kalimat yang tampil tadi itu memang masih mengandung kalimat perintah terhadap dari atasan ke bawahan Pak? Diulangi yang pertama yang Pak. Saya ulangi ya. Ada kalimat dari atasan, mainkan ya Mas. Dijawab oleh bawahannya, siap jenderal. Dijawab lagi oleh atasannya, minimal 1/4 ya. Dijawab lagi oleh bawahannya, siap 10 jenderal. Itu artinya apakah itu memang masih dalam suatu bentuk kalimat itu adalah perintah dari atasan ke bawahan, atau tadi yang disampaikan oleh majelis itu hanya narasi saja? Baik, dari segi konstruksi kalimatnya, pilihan katanya, yang pertama adalah mainkan. Mainkan itu adalah kalimat perintah. Harus ada teks pendahulu atau teks penyerta yang memaknai mainkan itu tadi adalah mainkan seperti apa. Kemudian perintah yang kedua adalah minimal. Minimal itu sekurang-kurangnya mananya, itu juga perintah yang masih berkaitan dengan mainkan. Jadi kalau dirangkai dalam satu parafrase, mainkan Mas minimal 1/4-nya. Nah, apa yang dimainkan tergantung dari teks sebelumnya maupun teks sesudahnya itu. Masih merupakan rangkaian perintah. Ya, memang ada kalimat-kalimat sebelumnya yang disampaikan. Terus berikutnya, ini terkait dengan tadi apa disampaikan oleh majelis, ada perintah sisihkan 10 kilo. Itu kalimatnya itu nyambung dari kalimat itu. Nah, terus berikutnya, ada kalimat dari pimpinan, Mas usahakan gol betul ya, yang kita bahas tadi. Tentunya yang utama aman, atau dilepas bertahap, hihi. Ada kalimat hihi. Dan dibalas oleh bawahannya, kami usahakan jenderal maksimal karena terputus semua jenderal, kami laporkan kembali jenderal. Lah, ini dalam kalimat yang disampaikan tadi ini, apakah memang masih tetap mengandung unsur perintah dan kesanggupan dari bawahannya untuk melaksanakan perintah itu, atau ada makna lain? Kalimat pertama yang dimulai dengan usahakan itu tetap merupakan kalimat perintah, yaitu perintah yang halus. Seperti tolong, usahakan, mohon, itu semua di belakang adalah perintah. Jadi kalau usahakan goal, itu perintah halus supaya goal. Goal di sini adalah mencapai satu tujuan, saya tidak tahu tujuan yang maksud. Kemudian ada bentuk seruan canda tadi atau seruan tawa, hihihihi, itu berkorelasi secara anaforik dengan perintah halus tadi. Seseorang yang bermohon, perintahnya bermohon itu lazimnya di belakangnya dengan bentuk-bentuk yang halus seperti hehehe atau hihihi, karena dia bermohon. Tapi kalau perintah tegas, ambilkan, maka tidak ada bentuk yang dapat dimaknai sebagai perintah halus seperti itu. Masih merupakan perintah. Masih merupakan perintah. Masih merupakan. Bukan berarti ada kalimat hihi itu apa yang disebut canda. Tidak ada harapan lucu atau tawa dari lawan bicara. Tadi saya katakan hihihi itu karena permohonan halus yang dimulai dengan usahakan. Usahakannya adalah bentuk perintah yang halus, sehingga tepat makna atau relevan jika di belakangnya ada bentuk-bentuk yang menghaluskan atau menguatkan perintah halusnya itu. Baik. Tadi juga ada kalimat yang juga agak cukup menarik. Mengenai ada perintah tarik. Saya sampaikan lengkapnya saja begini.
Ini juga terkait pembicaraan antara pimpinan dan bawahan. Izin Jenderal, yang bersangkutan sudah menerima langsung. Yang bersangkutan bilang per buah 300. Dan saya tanya apa sudah konfirm ke Jenderal atau belum, dan yang bersangkutan bilang jika Jenderal sudah 86. Mohon petunjuk Jenderal. Masih kalimat berikutnya. Masih dipegang yang bersangkutan. Jadi masih kalimat berikutnya dia menunjukkan foto barang. Kemudian ada kalimat masih dipegang oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan bilang akan diserahkan langsung ke Jenderal. Ini nanti terkait juga dengan hasil forensik, mungkin mohon ditunjukkan. Mohon petunjuk Jenderal. Yang kedua nanti sore atau malam ini Jenderal. Ada kalimat lagi dari pimpinannya. Enggak Mas, dia bilang 400. Kemudian dijawab lagi oleh bawahnya, alasan yang bersangkutan kalau 50 untuk dia, dan 50 untuk yang sambungkan ke buyer. Jenderal, dia bilang nggak bisa kerja jika nggak seperti itu. Itu jawaban dari anak buahnya. Kebetulan dijawab lagi oleh pimpinannya, jangan Mas, saya nggak suka orang nggak komit begitu, ambil lagi barangnya. Dan kemudian dijawab oleh anak buahnya, izin Jenderal, satu barang sudah dipecah-pecah, tidak mungkin ditarik kembali. Yang 4 masih lengkap Jenderal, karena tadi pagi satu barang langsung dibawa yang bersangkutan ke satu orang dan sudah cair 400. 300 untuk Jenderal dan 100 dipegang yang bersangkutan. Kemudian, apa kira-kira yang bisa dimaknai dari percakapan kalimat yang tadi saya sampaikan kepada ahli? Terima kasih. Kalimatnya banyak, tapi saya coba ambil topik percakapannya yang mulia. Dari kalimat-kalimat yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum, percakapan itu menunjukkan satu topik, yaitu jual beli. Karena ada harga, ada tawar, ada jangan karena tidak sesuai harganya, sudah dikirim sekian, itu menandai bahwa predikat verbanya atau objek bendanya adalah suatu peristiwa jual beli. Itu inferensi yang dapat saya petik. Namun kalau apa tadi? Jual beli? Ya, jual beli, karena ada harga, ada tarik lagi, sekian harganya sekian gram atau kilogram harganya sekian, sudah terima uangnya sekian. Ya, artinya ada peristiwa jual beli di dalamnya situ? Ya, peristiwa jual beli. Jadi untuk menandai sebuah teks adanya jual beli, tidak harus ada kata jual dan tidak harus kata beli. Anda sanggup berapa? Saya cuman berani bayar 2 juta. Wah, kurang. Saya modalnya saja 2,5 juta. Tidak ada kata jual dan tidak ada kata beli. Tapi percakapannya tentang jual beli. Seperti itu yang. Terima kasih. Mungkin kembali ke ahli Pak Rudi. Sudah sebentar. Ke bahasa dulu. Tuntaskan. Kepala kita tadi sudah lanjut ke ahli bahasa. Tuntaskan dulu ke ahli bahasa sebentar lagi dari. Nanti ada terkait dengan kalimat-kalimat yang ada bisa ditampilkan di dalam layar. Oh, begitu maksudnya ya. Iya. Baik.